Saudara, kawasan Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat adalah kawasan rawan longsor yang memiliki tingkat kerawanan pergerakan tanah cukup tinggi. Dikutip dari Harian Kompas, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat menyebut telah berulang kali memperingatkan bahaya pada perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tersebut. Lokasi longsor tambang galian C di Kabupaten Cirebon berada di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Jawa Barat. Terdapat sejumlah pegunungan serupa di kawasan ini. Namun, dari data Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, titik bencana ini tergolong rawan longsor dengan probabilitas pergerakan tanah lebih dari 50%. Kemiringan lereng gunung ini juga masuk kategori sangat rentan, yakni terjal antara 17 hingga 36 derajat sampai curam pada sudut kemiringan lebih dari 36 derajat. Ancaman bahaya dan tingkat kesulitan pencarian korban hilang di lokasi longsor tambang galian C Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon dikonfirmasi Komandan Kodim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infantri Muhammad Yusron kepada jurnalis Kompas TV Jihan Novita di program Kompas Malam. Dan Dim Cirebon menyebut adanya 3 kali longsor susulan terjadi pada Jumat malam. Betul, untuk yang 8 orang ini ada laporan dari para UU atau biasa disebut kepala desa. Dari Pak UU tadi menyampaikan kita data untuk pencarian tersebut kurang lebih ada 8 orang, sehingga kita di dalam pencarian ini tentunya ada target atau goals, sasaran yang harus kita cari. Namun tidak menutup kemungkinan apakah ada penambahan dari 8 orang tersebut, tentunya besok akan kita laksanakan pencarian. Karena terus terang saja pada saat malam hari ini sudah 3 kali terjadi longsor susulan. Nah, ini yang kita khawatirkan, yang tadinya kita akan melaksanakan kerja sampai dengan malam dengan pencahayaan yang ada, tentunya akan mengakibatkan kerawanan. Ya, ternyata kerawanan tersebut ataupun kekhawatiran kami tadi terjadi longsoran susulan sebanyak 3 kali. Demikian, Mbak. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan juru kamera Hanil Rivelino di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bene. Jadi saat ini ada berapa korban yang sudah dievakuasi? Ada update apa di sana, Bene, pagi hari ini? Ya, Okta, memang setelah dilakukan penghentian sementara untuk proses pencarian kemarin pada pukul 17.30, ini pihak tim gabungan begitu dari TNI, Polri dan juga tim SAR ini kembali lagi aktif untuk melakukan pencarian pada pagi hari ini, dimulai pada pukul 7 pagi tadi, dan ini memang dikerahkan 1 unit alat berat begitu ya untuk membantu proses evakuasi, mengingat terdapat 6 unit truk dan juga beberapa unit alat berat yang masih tertimbun sisa longsoran. Dan untuk update korban memang kalau dari informasi yang kami terima di pagi hari ini sudah ada 14 korban meninggal dunia yang berhasil diidentifikasi di RSUD Arjawinangun. Sementara untuk korban selamat ini dilarikan di Rumah Sakit Sumber Hurip. Totalnya kalau dari informasi pagi tadi ini ada 7 korban yang masih menjalani rawat intensif di rumah sakit tersebut. Sementara untuk pencarian orang hilang, daftarnya memang kami terima sudah ada 8 orang yang masuk, dan kemungkinan memang ini jumlahnya masih terus bertambah karena memang di sini juga dibuka posko untuk pengaduan pencarian orang hilang, mengingat kemarin kejadian longsoran galian C ini terjadi pada siang hari begitu, dan ini pada aktivitas kerja para pekerja galian di sini. Dan tadi kalau untuk strategi pencarian sendiri diterangkan oleh Komandan Kodim 0620 Cirebon, nantinya akan dibagi menjadi 2 sektor setidaknya. Dari TKP longsoran ini dibagi sektor barat dan juga timur. Namun yang harus diperhatikan
memang para petugas ini juga diberi jarak aman sehingga yang akan terjun langsung ke lapangan ini hanya operator alat berat, sehingga ketika operator alat berat menemukan adanya korban begitu yang masih tertimbun ini, nantinya operator alat berat akan menghubungi pihak tim SAR untuk langsung dievakuasi, mengingat karena semalam juga sudah 3 kali terjadi longsoran susulan dan memang ini potensi rawan longsor susulannya ini masih cukup tinggi, begitu Okta. Oke, Bene, tadi dikatakan masih ada sejumlah orang hilang, data terakhir ada 8 orang. Lantas untuk lokasi pencariannya pagi hari ini apakah akan diperluas atau seperti apa, Bene? Ya, kalau dari informasi yang kami terima sebenarnya titik-titik untuk spot-spot orang hilang ini sudah diketahui, namun memang kendalanya memang ini terkait dengan timbunan bebatuan yang cukup besar dan kemarin alat berat maksud kami belum diturunkan semua, dan hari ini ditambah lagi alat berat untuk nantinya proses evakuasi karena juga masih ada 6 truk batu begitu yang masih tertimbun lelongsoran, dan juga masih ada 3 unit ekskavator yang tertimbun di dalam reruntuhan, sehingga proses ini yang merupakan tantangan bagi para tim SAR untuk melakukan pencarian, begitu Okta. Oke, Benediktus, tadi Anda sebutkan ada yang meninggal dunia. Lantas seluruh jenazah korban ini sudah teridentifikasi-kah? Kemudian apakah semuanya sudah diserahkan ke pihak keluarga? Ya, memang kalau update-nya semalam ini sudah berhasil teridentifikasi semua untuk ke-14 korban meninggal dunia di RSUD Arjawinangun Majalengka begitu. Dan ini infonya memang sudah dikembalikan kepada pihak keluarga. Namun kami masih terus mencoba mencari update terkini apakah memang ke-14-nya juga sudah dikembalikan ke rumah duka begitu ke keluarga, ataukah memang masih ada sisa korban meninggal dunia yang masih ditangani di RSUD Arjawinangun. Begitu Okta. Oke, Bene, untuk mereka atau masyarakat yang merasa keluarganya hilang dan lain sebagainya, ini tadi dikatakan disediakan posko, ini dibukanya 24 jam kah atau apa saja yang bisa dibawa oleh masyarakat yang merasa kerabat ataupun keluarganya menjadi korban di bencana ini? Ya, memang untuk di lokasi TKP sendiri, tim SAR ini membuka posko begitu pencarian orang hilang, di mana nantinya pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya begitu bisa melaporkan ke posko yang terdapat di TKP, dan infonya memang ini dibuka tidak 24 jam, namun menyesuaikan jadwal pencarian begitu Okta, dan untuk beberapa dokumen yang mungkin harus dibawa adalah kartu keluarga, kemudian KTP untuk proses pencocokan data jika nantinya korban yang tertimbun ini ditemukan, karena memang nanti untuk strategi pencarian ketika korban ditemukan langsung tim Inavis akan mengecek sidik jari dari kelima jari jemari korban untuk nantinya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, begitu Okta. Baik, proses pencarian dan juga evakuasi masih dilakukan pagi hari ini, tadi dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tentu harapannya adalah bisa berjalan lancar dan untuk keluarga ataupun masyarakat yang merasa ada kerabat ataupun keluarganya yang menjadi korban ini bisa langsung datang ke posko yang dibuka di lokasi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Hanil Rivelino.